Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalau orang tua tidak ada lagi. Nyo lagi contoh dro ramai yang hanali orang tua karena urung dro nepi ka dua-dua kiban. Nah, wahal yumkinuhu ayyurdiyahuma ba'da wafatihima. Ada pertanyaan. Mungkinkah seorang anak mendapatkan ridha kedua orang tuanya setelah orang tuanya wafat? Urang cik kah nale katrip kam ninggai. Bisakah kita masih meraih ridhanya setelah mereka tidak ada itu? Padahal jelas kata Rasulullah, ridallah fi ridha walidayah. Ridha Allah tetap ada pada ridha kedua orang tua, tidak terbatas apakah masih hidup atau sudah mati. Ku mentang udep buku kamate ke ridha Allah na barida urungnya. Tiap tanya na urung duhar menduk perle Allah berida, bagaimana mereka ridha? Bisakah mereka yang sudah meninggal itu kita buat ridha kepada kita? Urung syik dia yang kahanale jun mentang ridha ke kitanya. Qila lahu balah. Dikatakan bagi penanya tersebut balah. Bisa yurdiyahuma bi thalathati asya. Kita sebagai anak masih bisa membuat orang tua kita yang telah tidak ada, yang telah tiada itu ridha kepada kita dengan melakukan 3 perkara. Pubut lhe perkara. Pulhe perkaranya awwaluha ayyakuna waladan salihan fi nafsihi. Yang pertama, jadikanlah diri kita sebagai anak yang saleh pada pribadi kita sendiri. Artinya berusaha membuat diri kita menjadi orang saleh. Cara yang pertama, wujud kurung yang god akai punya bahasa tanya bahasa Aceh panjaran. Punya rojih galak jemucu yuh mentang nama, yuh mentang nayah, idrop le katanya ke publo le lampuh giat tubuh. Jina wateh hanale urang nyan ki pancara robah nya. Wujud ke urang yang god jina. Baik le jemucu. Wujud ke urang yang le mutedekah jina. Punya rojih watena urang ci de nama nayah tubuh semayang sehingga hae gut yule semayang katanya gu support tekan le macam ka gu support kadang gu kurung dalam gerepuh manok lang gerepuh kameng kadang tetap hendak semayang jino robah. Jadikanlah kita orang yang rajin salat, buat kita menjadi orang baik, orang saleh. Nah, di saat kita menjadi anak yang baik, menjadi orang yang saleh, maka orang tua kita akan ridha kepada kita. Disebutkan alasan li'annahu la yakunu syai'un ahabba ilaihima min silahihi. Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu yang lebih disukai oleh keduanya orang tua kita itu daripada baiknya anaknya. Apa yang paling disukai oleh orang tua? Kita sekarang sudah jadi orang tua. Karena menurut drone pu yang paling galak, tentu anak kita menjadi orang baik. Bagaimana perasaan kita kalau anak kita menjadi orang baik, orang yang berguna, yang berhasil cita-citanya? Tentu senang tanya, gembira, galak ditanya, cukup ridha dekeji. Maka di saat orang tua kita wafat pun dia akan senang, akan menjadi ridha kepada kita kalau kita menjadi anak yang saleh. Mungkin nak bertanya ki banjara ke depu tentu, banyak kahanale. Nah, perlu dipahami para jemaah bahwa manusia ini semasa masih bernyawa hidup di alam dunia ini pandangannya terbatas, dibatasi oleh banyak hal, dibatasi oleh tembok, dibatasi oleh tirai, dibatasi oleh pohon, dibatasi oleh bangunan, dan ada batas pandangan terbatas. Tapi semenjak manusia itu naz'a yang disebut dengan ikhtidar, datangnya malaikat maut mencabut nyawa, maka semua batas itu disingkap oleh Allah sehingga disebut dengan kasyaf, nampak.
Semua nampak. Tidak ada lagi yang terbatas. Sehingga di saat ruh sudah keluar, kubur, kayu, papan yang menutup yang menjadi kerendah tidak lagi menutup pandangan. Karena yang memandang bukan lagi mata di kepala, tapi roh. Mandum deh, gedepu. Puatra yang terberlaku menyo gedanya mentang je ke penjuri mentang depu ya ada kapalo anu hai pio he cemucu yo hudep ku roje ji putusah ku ngecemucu kamate ku mantang he cemucu gedepu. Maka jadikan diri kita menjadi orang saleh sehingga membuat orang tua kita bahagia, dia ridha, maka kita akan menjadi anak yang berbakti. Nyan yang pun. Yang kedua, wasani ayyasila qarabatahuma wa asdiqaahuma. Hendaknya seorang anak di saat orang tuanya sudah meninggal, ia terus menyambung kerabat, tali persaudaraan dengan saudara kedua orang tuanya. Kam meninggal ayah deh, kam meninggal mak deh, ngan saudara ayah deh, ngan saudara mak sambung saudara. Bek bang kabeh ya deh hanali mu saudara ngan saudara ayah deh. Bek bang kabeh mak deh hanali mu saudara ngan saudara mak. Sambung saudara dengan saudara ayah dengan saudara ibu kita. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah mengatakan silu arhamakum walau bisalam. Hadisnya dipakai oleh orang-orang yang saudaranya jauh-jauh. Baik pakai dengan saudara ke saudara yang dodo. Baik saudara tanya idungko ino saudara icunda. Amal hadis silu arhamakum walau bisalam. Kirim-kirim talium nagai. Kirim taliung ke yacu di najunda urumoh dan dom tajam tiga. Jangankan uro raya, jangankan uro lain uro raya handom tajam. Itu tidak. Jadi minimal menyambung silaturahmi dengan saudara. Kalau saudara kita itu jauh adalah mengirimkan salam. Nyogino kemudah karena grup WA. Nah, chat dengan WA nya nyanka dianggap menyambung silaturahmi dengan saudara jauh. Tapi kalau dengan saudara dekat, menyambung silaturahmi adalah dengan biziarah wal hadiah. Dengan ziarah mendatangi dan memberikan hadiah. Datang bawa oleh-oleh. Nyan menyambung silaturahmi dengan saudara dekat. Datang bawa oleh-oleh. Bek datang mencari makan. Nyan memberatkan saudara. Ate kadu baru terus saudara. Atureng dah terus lawetnya. Rupanya hanabu. Di rumah baru terus baru mau saudara kalengan. Silu arhamakum biziarah wal hadiah. Sambung tali persaudaraan dengan mengunjungi dan memberi hadiah. Kemudian yang ketiga, yang kedua juga wa asdiqaahuma. Dan seorang anak itu kalau ingin masih berbakti kepada orang tuanya di saat orang tuanya tidak ada, meraih ridha kedua orang tuanya, menyambung silaturahmi dengan kawan-kawan kedua orang tuanya. Nah, songon ayah doraji, mengon ayah. Songon mak doraji, mengon mak. Jadi jangan putus pertemanan orang tua kita dengan sebab mereka adalah tidak ada. Cari kawan-kawannya. Kiban ngon ayah tanya rojih gemengon ngurunyan, menan tanya mengon ngurunyan. Kiban ayah mak tanya gemengon ngurunyan rojih, menan tanya mengon. Menghargai, memuliakan kawan mereka sama dengan kita memuliakan mereka. Yang ketiga para jamaah, ayyastaghfira lahuma wa yad'u lahuma wa yatasaddaqa anhuma. Yang ketiga ada beberapa. Yang pertama yastaghfira lahuma, memohon ampun bagi keduanya. Doakan ampunan untuk ibu dan bapak kita. Wa yad'u lahuma, dan berdoa untuk keduanya. Wa yatasaddaqa anhuma, dan bersedekah mengatasnamakan keduanya.
doa. Talakai ampun dosa urang syik debat Allah, talakai ba Allah bergebi rahmat, bergepeluah kubu, baik ge azab urang syik getanya, dama sedekah, tanit pahala betruh ke urang syik getanya. Gepegah oleh para ulama min aqidati ahli sunnah wal jamaah anna lil insanin ayyaj'ala amalahu li ghairihi wa yasiluhu. Termasuk bahagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seorang manusia itu boleh menjadikan amalnya, pahala amalnya untuk orang lain dan sampai. Seperti itu disebutkan oleh Said Bakri Syatta dalam kitabnya I'anatul Talibin. Terus tak pubut ibadah tanit pahala, betruh ibadahnya yang kayah dah, betruh ibadahnya ke mak. Begitu juga tamu sedekah tanit pahala, betruh kayah, betruh ke mak dah. Nah, itulah para jamaah di antara yang dapat kita kerjakan untuk membuat ibu bapa kita walaupun sudah meninggal tetap rida kepada kita. Katun Syah kah munyonna baju tu dah kun sama hadis dia benda. Wa dzukira anna rajulan min Bani Salamah jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Disebutkan ada seorang laki-laki dari golongan Bani Salamah datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Nabi, "Inna abawa qad mata." Kedua orang tua saya dua-duanya sudah meninggal, kata dia. Fahal baqiya min birrihima alayya syai'? Adakah kebaikan ya yang dapat saya lakukan untuk berbakti kepada keduanya? Kata laki-laki ini, qal Rasulullah mengatakan na'am. Ada. Apa? Al istighfaru lahuma. Yang pertama memohon ampun keduanya seperti tadi. Wa infadu ahdihima. Yang kedua menunaikan janji keduanya, termasuk membayar hutang keduanya, orang tua kita. Yang ketiga wa ikramu sadiqihima, memuliakan kawan-kawan keduanya. Yang tadi menyambung silaturahmi dengan kawan, artinya menghormati, memuliakan kawan orang tua kita. Wasilatur rahmil lati la tusalu illa bihima. Yang keempat menyambung silaturahmi yang tidak tersambung kecuali dengan keduanya, artinya bersilaturahmi dengan sanak keluarga kedua orang tua. Wallahu a'lam. Inilah para jamaah hak orang tua yang masih hidup dan hak orang tua yang sudah meninggal. Apabila kita melakukan, maka kita akan dapat meraih ridha kedua orang tua. Di saat kita dapat meraih ridha kedua orang tua kita, maka kita akan dapat meraih ridha Allah. Sebagaimana kata Rasulullah, fal ya'malil barru ma syaa ayyamal falayadkhulan nar. Kalau kita sudah menjadi anak yang meraih ridha orang tua, silahkan lakukan apapun, tidak akan pernah masuk neraka.